Karena pembahasan video terlalu panjang, jadi saya melanjutkan ke bagian yang kedua. Ya, lalu ini yang bagian kedua. 3. Perkembangan otak dan sistem saraf. Perkembangan otak dan sistem saraf terus berlangsung selama masa kanak-kanak menengah. Kemampuan perilaku dan kognitif yang lebih kompleks sejalan dengan makin kuatnya sistem saraf pusat. Perkembangan otak selama kanak-kanak tengah ditandai dengan pertumbuhan struktur yang spesifik, khususnya lobus frontal. Empat, keterampilan motorik. Keterampilan motorik bruto melibatkan gerakan tubuh yang besar. Keterampilan motorik halus melibatkan penggunaan tubuh kecil. Kedua keterampilan motorik ini terus mengalami penyempurnaan pada masa menengah. Lima, kesehatan. Pada usia dini biasanya muncul penyakit-penyakit seperti diare dan influenza. Hal ini berkurang pada masa kanak-kanak. Hal ini disebabkan ketahanan tubuh, peningkatan kebersihan, dan perbaikan gizi. Dalam perkembangan kognitif, kemampuan berpikir secara sistematis tentang beberapa topik pada anak-anak usia sekolah lebih baik daripada anak-anak prasekolah. 7. Ingatan. Anak usia sekolah lebih baik pada keterampilan mengingat daripada anak usia di bawahnya. 8. Anak yang cerdas. Kecerdasan adalah kapasitas kognitif yang merujuk pada pengetahuan, adaptasi, dan kemampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak secara sengaja. Sembilan, konsep diri. Menurut Erikson, tugas perkembangan masa kanak-kanak menengah adalah untuk mencapai industri atau penyesuaian sosial, mencoba untuk membuat dan menjaga teman, menandai tahap perkembangan ini. 10. Kognisi sosial. Sebagai manusia, peserta didik meningkatkan pengembangan dalam kognisi sosial atau pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman tentang kehidupan masyarakat dan aturan sosial. Hubungan keluarga. Masa kanak-kanak tengah dalam masa transisi fase ketika orang tua mulai membagi kekuasaan dan pengambilan keputusan dengan anak-anak mereka. Anak-anak memiliki peningkatan tanggung jawab selama masa kecil menengah. 12. Persahabatan. Bagi peserta didik jenjang sekolah dasar, teman berfungsi sebagai teman sekelas, sepetualangan, curahan hati, dan sebagai panutan kepribadian. Tekanan teman sebaya. Teman didik yang paling rentan terkena tekanan teman biasanya memiliki harga diri yang terendah. Peserta didik mengadopsi norma-norma kelompok itu sebagai milik mereka dalam upaya untuk meningkatkan harga diri mereka. 14. Seksualitas. Pada anak sekolah dasar, nilai seksual merupakan perpanjangan dari sensasi yang menyenangkan dan rasa ingin tahu, bukan hasil dari erotisme. Pada saat ini, finansi seksualitas anak-anak disertai dengan perubahan hormon dan fisik yang terjadi dalam tubuh mereka. 15. Stres pada masa kanak-kanak menengah disebabkan oleh 1. Perceraian, 2. Kekerasan fisik, dan 3. Pelecehan seksual anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.